Halo guys, Assalamualaikum. Balik lagi di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan membahas saham-saham yang rutin bagi dividen, tapi memiliki kinerja yang sangat bagus, di mana profitnya naik puluhan persen di kuartal 3 2023 ini guys ya. Nah, jadi silakan buat teman-teman di subscribe dulu nih channel Invest Sahamnya, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, biar teman-teman gak ketinggalan informasi menarik lainnya dari channel Invest Saham. Oke guys, disclaimer on ya, ini bukan ajakan jual beli saham. Keputusan jual beli saham tetap menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor di pasar modal Indonesia. Jadi pada video kali ini kita akan membahas saham-saham yang pertama dia rutin bagi dividen, lalu kinerja laba bersih atau net income-nya itu positif, terutama di kuartal terbarunya. Ya, jadi memang ini menjadi indikator penting dalam kita berinvestasi. Tentunya para investor yang sudah lama di bursa saham itu juga masih melihat faktor-faktor ini gitu guys ya, di mana sahamnya kinerja terbarunya bagus, kinerja year on year-nya juga bagus, lalu rutin bagi dividen. Ini membuktikan bahwa perusahaan tersebut memang peduli dengan investornya gitu guys ya, di mana rutin membagikan dividen berarti peduli dan juga memang profitnya ada gitu ya. Kita lanjut ya ke pembahasannya. Saham pertama yang akan kita bahas adalah saham PGEO atau Pertamina Geothermal Energy, di mana PGEO ini bergerak di sektor pembangkit listrik tenaga panas bumi ya guys ya, milik Pertamina. Nah, jadi PGEO ini adalah anak usaha dari Pertamina gitu guys. Kita lihat ya, satu tahun terakhir ini saham PGEO sudah naik 24%, di mana saat ini di harga seribuan gitu guys ya. Nah, jadi ada kemungkinan nih di bulan Desember ya, kalau misalkan PGEO-nya dilirik kembali oleh para investor, akan naik lagi gitu guys harganya. Karena kita melihat ya kinerjanya di kuartal 3, Pertamina Geothermal Energy atau PGEO ini membukukan laba bersih 2,6 triliun rupiah sepanjang kuartal 3 2023. Angka ini naik ya 19,81% secara year on year-nya. Nah, ini berarti kinerja dari PGEO ini sangat positif gitu guys ya. Apalagi Pertamina Geothermal ini sedang bekerja sama dengan Masdar Energi ya untuk menggarap gitu guys ya energi panas bumi di negara Kenya. Nah, ini menjadi semakin menarik guys ya, terutama untuk PGEO. Kita lihat dari sisi valuasi ya, Pertamina Geothermal price to earning ratio atau PER-nya 16,37 kali, sedangkan PBV-nya di angka 1,50 kali. Sedangkan Pertamina Geothermal ini ya, meskipun baru melantai di bursa saham atau baru IPO, ternyata sudah menepati janjinya untuk membagikan dividen sebesar Rp10,87 per lembar saham, diambil dari keuntungan ya sebesar 16,32% untuk dividen payout ratio-nya, dan dividen yield-nya di kisaran 1%-an. Untuk pembagian dividennya waktu itu di 14 Juni 2023 guys. Kita lanjut ke saham selanjutnya, saham HMSP. Ya, saham HMSP ini bergerak di sektor consumer, yaitu rokok ya guys ya, penjualan rokok. Di mana laba HM Sampurna atau HMSP ini melesat 26,3% menjadi 6,20 triliun di kuartal 3 2023 guys ya. Nah, kalau misal kita lihat ternyata naik 26% guys ya laba bersih dari HMSP ini ke angka 6,20 triliun. Kalau misalkan kita perhatikan dari sisi harganya ya guys ya, setahun ini atau year to date sudah naik 9,70%, di mana sempat naik juga ke harga 1.200 ya, tapi ada penurunan wajar ya. Kalau misalkan saham itu naik turun wajar ya, di mana kita melihat mendekati tahun pemilu ya, tahun politik, tahun pemilu ini ya, karena beberapa saham bisa naik guys ya di tahun-tahun pemilu. Nah, jadi ada potensi juga nih HMSP akan naik ya di tahun pemilu nanti, terutama di tahun 2024 mendatang. Oke guys, kita lihat dari sisi valuasi, PER-nya 12,72 kali, sedangkan PBV masih di angka 3,76 kali. Nah, kita lihat dari sisi valuasi ternyata HMSP ternyata dari PBV-nya lumayan cukup mahal gitu guys ya. Sedangkan dari sisi price to earning ratio ini sebenarnya masih cukup menarik. Kita lihat dividen yang dibagikan oleh HMSP terakhir di 20 Juni 2023, ya berarti masih sangat rutin bagi dividen. Dividennya Rp54 per lembar saham dengan dividen payout ratio 76% dari laba bersih dibagikan sebagai dividen, dan dividen yield-nya sekitar 6%-an. Wah, lumayan ya guys ya. Dividen yield-nya ternyata lumayan cukup tinggi nih di angka 6%-an.
Kita lanjut ke saham selanjutnya, ada saham auto atau Astra Auto Parts, di mana auto ini masuk ke dalam sektor otomotif dan juga komponen otomotif. Dan buat teman-teman yang belum tahu ya, bahwa Astra Auto Parts ini adalah anak usaha dari Astra International dengan kode saham ASII ya guys ya. Saham Astra Auto Parts ya, atau Auto mencetak laba yang naik 57,7% menjadi 1,3 triliun di kuartal 3 2023 ini. Wow, ternyata labanya bisa naik 57,7%-an gitu guys ya, yang menandakan bahwa penjualan ya otomotif dan komponen otomotif dari auto ini sangat bagus ternyata ya di tahun 2023 ini. Kita lihat harganya ya sampai saat ini di 2.500-an, ternyata sudah naik ya year to date ini 75,78%. Ini adalah cerminan di mana ketika sebuah saham itu memiliki fundamental yang bagus, maka harganya cenderung naik. Meskipun memang ya di saham harga saham itu ya naik turun itu wajar gitu guys ya. Tapi kita melihat untuk long term atau jangka panjang dalam kita berinvestasi, di mana saham-saham yang memiliki fundamental bagus itu cenderung naik ya. Kita lanjut melihat valuasi dari auto, di mana pairnya di angka 6,97 kali, sedangkan PBV-nya di angka 0,95 kali. Wah, kalau misalkan kita lihat dari sisi valuasi saham auto, ternyata PBV di bawah 1 dan pairnya di bawah angka 10, ini ternyata masih sangat murah gitu guys ya untuk saham Astra Auto Parts. Kita lihat dividen terakhir yang dibagikan oleh Astra Auto Parts di 13 Oktober 2023 sebagai dividen interim dari auto. Yang mana auto ini kan membagikan dividen setahun 2 kali ya guys ya. Kita lihat dividen interimnya Rp40 per lembar saham. Dividen full 2023 ini sebesar Rp128 per lembar saham dengan dividen payout ratio 35%, dividen yieldnya kisaran 5%-an. Kita lanjut ke saham selanjutnya, ada AMRT, Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Nah, mungkin teman-teman juga sudah familiar nih dengan Alfamart ya, di mana Alfamart ini kan ada di setiap kota di seluruh Indonesia gitu guys ya. Mungkin ada beberapa kota yang tidak ada Alfamartnya, coba tulis di kolom komentar. Oke, guys, kita lihat ya bahwa Alfamart laba bersihnya tumbuh 25% ya di kuartal 3 2023 ini, meraup laba 2,19 triliun guys. Kita lihat ya year to date-nya memang Alfamart ini kan saya bocorkan gitu guys ya, dari sisi valuasi itu sudah lumayan mahal. Jadi ya kita lihat harga sahamnya ya naik turun seperti ini ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ya tertarik dengan saham Alfamart, itu usahakan belinya buy on support, beli ketika harga sahamnya tertekan. Jangan teman-teman beli ketika harga sahamnya naik ya, karena kita lihat ini lumayan cukup sideways gitu guys untuk harga Alfamart ya. Kita lihat secara year to date harga sahamnya hanya naik 5,47% ya. Teorinya seperti yang tadi sudah kita jelaskan, di mana valuasinya sudah cukup mahal. Jadi kita harus membeli saham yang seperti ini itu di area supportnya atau ketika harganya tertekan ya. Di sini kita akan lihat valuasi pairnya 41 kali, sedangkan PBV-nya 9,90 kali ya. Nah, ini sudah saya bocorkan tadi dan kita lihat di sini. Lalu dari sisi dividen, ternyata dividen dari Alfamart ini ya membagikan dividen setahun sekali, terakhir bagi di 29 Mei 2023. Jadi di pertengahan tahun, dividennya Rp24 per lembar saham dengan dividen payout ratio 34,21% dan dividen yield-nya 0,83%. Nah, kalau misal kita lihat dari sisi dividen yield, ternyata Alfamart ini cukup kecil guys ya dari sisi dividen yield-nya. Kita lanjut ke saham selanjutnya, ada ACES atau S Hardware Indonesia Tbk, di mana S Hardware ini masuk ke dalam sektor perdagangan retail guys ya. Nah, mungkin di kota-kota teman-teman juga ada gerai-gerai atau tokonya S Hardware ini. Kalau misalkan di saya sih ada gitu guys ya. Nah, kalau misal kita perhatikan ya bahwa S Hardware ini meraup laba 485,8 miliar ya di kuartal 3 2023 ini, naik 38% guys laba bersihnya. Nah, di mana harga saham S Hardware ini sebenarnya sempat tertekan gitu guys ya di awal tahun 2023, di mana harga sahamnya turun ya sampai di harga Rp400 per lembar saham waktu itu. Nah, kita lihat year to date ya ternyata sudah mengalami kenaikan 33,33% guys ya ke harga 680. Nah, jadi apa yang terjadi nih dengan saham S Hardware? Ya waktu itu memang harga sahamnya sempat turun lumayan cukup dalam dan kenaikannya terjadi karena S Hardware ini masih memiliki cash yang lumayan cukup besar
dan masih berencana akan kembali membuka gerainya setelah tutup di masa pandemi. Ya, jadi wajar gitu guys ya, kita melihat ada sebuah kewajaran di mana usaha-usaha konvensional, toko-toko, gerai, supermarket itu tutup di saat pandemi. Ya, jadi ketika pandeminya sudah usai, ya toko-toko tersebut kita lihat rasio keuangannya, apakah rasio keuangannya masih sehat atau tidak, ya? Atau apakah ada rencana untuk buka gerai lagi atau tidak? Nah, ini kan berbicara tentang sustainability dalam usahanya gitu, guys. Kalau misalkan yang terjadi adalah seperti ini, ya pasti harganya naik ya, karena S Hardware ini dari sisi usaha masih tetap optimis dengan usahanya akan meraup laba dan inilah buktinya di kuartal 3 naik 38% sehingga harganya pun bisa kembali naik 33,33% sampai di hari ini di harga 680-an. Beberapa minggu ke belakang memang kita lihat ya bahwa harga S Hardware ini sempat tertekan kembali guys ya. Nah, mungkin teman-teman bisa manfaatkan tertekannya harga S Hardware ini gitu ya. Oke guys, kita lanjut melihat dari sisi valuasi di mana PER-nya 18,14 kali dan PBV-nya 2,1 kali. Ya, cukup lumayan mahal lah ya. Tidak bisa kita sebut valuasi murah lagi nih ya untuk S Hardware. Sedangkan dari sisi pembagian dividen ya, S Hardware ini membagi dividen di 5 Juli 2023, jadi dividennya setahun sekali, yaitu sebesar Rp31 per lembar sahamnya dengan dividen payout ratio 82,23%, maka dividen yield-nya 4,53%. Nah, kalau misal kita lihat dari sisi dividen payout ratio, ternyata 82% dari laba bersih S Hardware ini dibagikan kepada para investornya sebagai dividen. Ini kan angkanya cukup besar ya, di mana dividen payout ratio yang saya kategorikan besar itu di atas 70%, itu sudah besar gitu guys ya. Untuk perbankan ya di atas 60% itu sudah besar. Kalau yang dividen payout ratio-nya kecil, itu ya di bawah 50%, biasanya 40, 30, itu termasuknya kecil. Kita lanjut ke saham selanjutnya, ada saham BRIS, Bank Syariah Indonesia Tbk, yang masuk ke sektor perbankan dan bank syariah juga, jadi masuk ke dalam indeks syariah. Di mana BRIS ini meraup laba bersih 4,2 triliun ya pada kuartal 3 2023. Laba bersihnya ini naik 31% secara year on year-nya. Di mana kita melihat ya bahwa harga saham BRIS juga mengalami kenaikan secara year to date 30,35% guys ya. Ini memang ya sangat-sangat mendasar ya, di mana kenaikan sebuah saham ya kadang-kadang didasari oleh sentimen berita, oleh sentimen kinerja, oleh sentimen positif lainnya gitu guys ya. Nah, tapi ketika memang sentimennya buruk, ya itu bisa saja menekan harga sahamnya sehingga harga sahamnya bisa turun jika kinerjanya merosot. Nah, ini makanya menjadi faktor penting nih dalam kita berinvestasi, di mana kita harus fokus melihat kinerja perusahaan-perusahaan yang kinerjanya bagus. Kita lanjut ya melihat dari sisi valuasi BRIS, di sini PER-nya 13,80 kali, sedangkan PBV-nya di angka 2,8 kali. Menarik guys ya, karena perbankan besar di Indonesia tentunya sudah sangat premium gitu harganya. Jadi kalau misal kita lihat BRIS ini ya masih ada potensi dia untuk naik sebenarnya ya. Kita lihat dari sisi dividen, di mana dividen terakhir yang dibagikan di 31 Mei 2023 sebesar Rp9 per lembar saham dengan dividen payout ratio 7%-an, dividen yield-nya 0,5%. Nah, ini kita kategorikan ke dalam dividen yang kecil, guys. Kita lanjut ya. Nah, di sini buat teman-teman yang mungkin ya mencari informasi mengenai saham, ya boleh dicek lagi watchlist-nya di playlist saham invest saham gitu guys ya, di playlist channel invest saham, di mana teman-teman akan menemukan saham-saham yang menarik lainnya dengan valuasi, dengan PBV yang menarik ya, dan rutin bagi dividen. Silakan teman-teman baca thumbnailnya ya. Kalau misalkan ada yang menarik, ada yang membuat teman-teman melihat potensi di saham tersebut, bolehlah dianalisa kembali ya, analisa pribadi, analisa mandiri gitu guys ya oleh teman-teman. Biar teman-teman juga dapat insight ya secara pandangan teman-teman apakah setuju dengan statement pada video-video ini atau mungkin ada sedikit perbedaan gitu guys ya. Kalau misalnya teman-teman ada request, boleh tulis di kolom komentar ya untuk next video. Kira-kira kita akan bahas saham apa nih ya yang menarik. Oke guys, thank you for watching ya. Terima kasih sudah menonton. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.